Kisi-kisinya itu mencakup 6 modul. Modulnya banyak banget ya. Hari ini seharusnya itu selesai di 3 modul. Tapi agak berat untuk selesai 3 modul. Tapi bukan tidak mustahil karena kawan-kawan sudah memegang modul. Ya, sudah dihafal baik secara konsep, secara teoritis dan secara praktis ya. Oke. Modul pertama tentang CP-nya menguasai pola pikir, struktur keilmuan serta materi ajar fikih yang berkategori advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa, what, kemudian mengapa tentang filosofi, dan how tentang menerapkan, dan what for atau for what manfaat. Jadi konsep dasar ilmu materi fikih pertama, siswa tentu bisa menguasai tentang struktur keilmuan bahan ajar fikih. Ya, sini tentang what, apa itu. Nah, what itu kan sudah ada di bukunya. Ya, materinya. Ingat materi taharah ya, tentang konsep bahan ajarnya hakikat taharah atau bersuci, tata cara taharah, najis dan hadas. Konsep taharah bersuci dalam kajian fikih. Taharah dan berbagai jenis najis. Taharah bersuci dari hadas. Oke. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama, bab pertama tentang taharah. Oke. Nah, indikator esensial berarti indikator yang terkait dengan subbahasan itu terkait dengan dalil, ilustrasi atau dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis. Mahasiswa dapat menelaah konsep taharah bersuci dalam kajian fikih. Nah, jadi yang pertama yang harus dikuatkan adalah harus tahu tentang dalilnya apa. Ya, ini nanti tingkat taksonomi belumnya itu DC4, itu dianalisis ya, analisis. Jadi menganalisis tentang ayat-ayat Al-Quran terkait dengan toharoh dan bersuci. Ya, di sini. Oke. Kemudian tingkat soalnya tingkat kesulitannya ini mudah. Yang pertama jadi harus tahu tentang konsep toharoh atau bersuci dalam kajian fikih. Yang mendukungnya adalah harus didukung oleh tahu tentang dalilnya. Dalil tentang toharoh baik dari Quran ataupun dari hadis. Oke, yang bahan kajian yang lain di jenis sub bahan kajiannya tentang taharah bersuci dari berbagai jenis najis. Najis itu ada berapa itu? 3 ya. Bersuci. Kalau bersuci berarti tentang C3 aplikasi. Ya, tentang menunjukkan tata cara bersuci dari berbagai jenis najis, berketentuan atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih. Nah, ini yang dipahami nanti di C3 tentang praktek bersuci, misalnya tentang bagaimana sih mensucikan hadas najis mutawasito atau mughalladhah atau mukhaffafah. Mukhaffafah itu kalau laki-laki seperti apa? Adakah di perempuan mukhaffafah? Ya kan? Iya. Adakah kapan di laki-laki itu masih disebut sebagai najis mukhaffafah? Oke. Ya. Perempuan mutawasito sejak kapan? Najis kotorannya dimasukkan ke dalam mutawasito. Kemudian
tentang mughaladzah. Mughaladzah itu seperti apa? Cara bersucinya seperti apa? Kan gitu tuh ya. Nanti ilustrasi seperti itu. Ini dikuasai indikator esensial berarti ini bicara tentang tentang terkait dengan bidang fikih tentang tata cara bersuci dari berbagai jenis najis. Jadi nanti pertanyaannya itu mungkin saja ditanyakan tentang bersuci, tentang bagaimana bersuci dengan ketika kita ada najis mukhaffafah, ya kan? Atau juga mughaladzah. Yang penting indikatornya di situ tentang bagaimana cara bersuci dari berbagai jenis najis. Kan ada 3 tuh najis ya? 3 atau 4? Iya, 3. 3, 4. 3, Pak. 3. Oke. Saya kira ada nama 4. Nah, yang ketiga itu tentang bersuci dari hadas. Biasa ya. Hadas besar dan hadas kecil. Ini terkait dengan mana dalilnya. Ya kan? Tentang tata cara bersuci hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa itu? Hadas besar apa? Dengan cara mensucikannya dengan mandi. Dengan cara mandi. Ya, apa aja termasuk yang menyebabkan harus termasuk hadas besar itu? Nifas. Terus? Nifas, ya. Wiladah. Wiladah, terus? Junub. Junub itu apa junub? Sudah tahu semuanya, Pak Boy. Gitu ya. Nah, nanti akan kita... Saya belum tahu, Yulia. Aduh, Pak Muhajir saja. Mungkin saja nanti ada pertanyaan terkait dengan pendapat ulama fikih, tata cara itu, ya kan? Ya, Nah, Pak. lihat itu bukunya, pedomannya di situ, ya. Jadi nanti akan ditanyakan tentang hadas besar, hadas kecil, cara bersucinya seperti apa, pendapat ulamanya seperti apa, ya kan? Apa yang menyebabkan adanya hadas besar, apa yang menyebabkan ada hadas kecil. Kemudian bagaimana tata caranya, ya kan gitu. Pertanyaan misalnya orang punya junub bulan puasa ya, oke, kita dia belum sempat mandi, tapi kemudian sudah ada azan subuh, oke, Ya. nah, itu apakah puasanya itu diteruskan atau dibatalkan, atau boleh gak puasa, atau dia boleh tidak puasa? Teruskan aja, Pak. Diteruskan, Pak. Apa itu diteruskan? Puasa. Puasa, Pak. Tetap puasa. Puasanya yang diteruskan, Pak. Hujannya besar. Hah? Puasa yang besar. diteruskan, Pak. Puasanya diteruskan, jangan Mandi. Jadi pas bulan puasa kita sahur, tahu-tahu dan masih punya hadas besar, tahu-tahu udah azan subuh, oke? Ya. Boleh gak tuh? Pas ingat langsung mandi, Pak. Hah? Pas ingat belum mandi itu langsung mandi. Nah, ingat nih kita udah mau mandi dulu deh, pas azan itu baru mau mandi karena dingin. Ya nggak apa-apa, Pak. Terusin, Pak. Kan kalau tidur itu tidak dikenai hukum, Pak. Bukan begitu. Ketiduran. Teruskan, Pak, karena di puasa itu tidak ada syarat untuk suci dari hadas. Hah? Puasanya tetap diteruskan karena dalam puasa itu tidak ada syarat untuk suci dari hadas. Dari hadas ya. Oke, tapi lebih baik mandinya sebelum 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 subuh. Nanti subuh. kalau mandinya setelah subuh, nanti subuhnya jadi hilang, Pak. Nah, makanya yang wajib mandi buat sholat subuhnya, Pak. wajib mandi, bukan buat puasanya ya. Iya. Karena dia berhenti itu ketika datang waktu subuh, dihentikan, mau makan, mau junub, lalu berbuat mau junub gitu kan, itu juga
sama dihentikan ketika masuk waktu fajar. Ya. Jadi yang baiknya memang sebelum Subuh. subuh ya, Pak Fauzi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan. Jawa tah, Jawa. Di Tegal tah Pak Fauzi. Kenapa, Pak? Di Tegal tah dari mana? Oh, saya dari Rangkas Bitung, Pak. Weh, Rangkas Bitung di mana? Rangkas Bitungnya Pak Fauzi. Dekat ini, Pak, dekat apa? Dekat terminal, Pak. Di Cibadak. Oh, Gimana? Mandala ya. Di mana hijau Sadat, Pak? Oh, ngajar di Banahid Sadat. Ya, Oh, ngajar di situ. iya, Pak. Oh ya, oh dicari dimarahin Pak Sulaiman gini. Oh iya, Pak. Ntar dibilangin, Pak. Siang-siang gak ngajar, kurangin ya. Ya, ya, ini makanya ikut Bapak nih. Ya, Kiai Sulaiman ya. Iya, Pak. Baik itu ya. Itu yang diperhatikan di sini nanti jadi ketika ditanya tentang itu posisi C4 analisis berarti ya. Iya. Kedua, sholat dan tata cara melaksanakan sholat fardu. Ini sebenarnya kajian biasa. Tapi ketika dikasih ilustrasi tentang pertanyaan-pertanyaan dan ayat Al-Quran, kadang-kadang kan keserimpet gak bisa ngejawab. Iya, Ya. Pak. Konsep sholat fardu dalam kajian fikih, ilustrasi atau dalil baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis dan pendapat para ulama, itu biasa tuh. Ini biasanya tingkat kesulitannya ini sedang ya. Misalnya tentang konsep tentang sholat itu ada ayat Al-Quran misalnya apa itu dalam Al-Quran itu aqimis shalah Atau zakat. ila ghasaqil lail ila al fajar. Nah, kemarin kan disebut tuh si apa ya orang UI itu siapa? Dalam Al-Quran tidak ada ayat tentang perintah sholat. Ya, ngikutin nggak itu? Yang ngikutin ya. Nah ini nanti dipahami tentang konsep sholat fardu dalam kajian fikih. Nanti ada makna-makna yang etimologi, ada mana-mana terminologi. Ada makna lugawi, ada makna nanti istilahi. Nah, ya itu harus dipahami. Kemudian terkait dengan hadis Nabi tentang sholat, solu kama ra'aitumuni usolli. Tentang hadis ya. Kalau kemarin itu mau Kemudian tentang sholat itu liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anul fajr. Inna qur'an fajr wa kana masyhuda. Ada salat, ada dalil-dalil yang lain terkait dengan salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Oke. Nah, jadi Al-Qur'an itu tentang salat memang di situ sifatnya Recording in progress. tapi kemudian dijelaskan secara tafsili itu oleh hadis Nabi ya, oleh hadis Nabi. Jadi perhatikan tentang konsep salat ya. Salat, konsep salat secara istilah dan secara lughawi. Mana salat. Kemudian ada batalnya salat. Nah, kemudian ini tentang ya kan kasus yang berkaitan dengan syarat rukun dan sunnah salat. Mengenai hal-hal yang membatalkan salat fardu berkaitan Al-Quran dan pendapat ulama ini di sini. Indikator esensialnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Yang nanti akan dilihat dari perspektif Al-Quran, perspektif hadis, dan perspektif pendapat para ulama. Tentang misalnya apa yang membatalkan sholat. Nanti akan berbeda pendapat antara Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Itu juga bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja akan membutuhkan analisis tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya tentang
bersentuhan laki-laki dan perempuan misalnya. Ketika atau misalnya orang melakukan atau punya etikat ingin membatalkan sholat ketika lagi sholat. Itu kira-kira sholatnya batal gak itu? Atau misalnya merubah niat sholat ini tadinya saya mau sholat witir 2 rakaat, tapi ujung-ujung udah azan, akhirnya dirubah jadi 1 rakaat. Itu gimana itu sholat witirnya? Sah atau tidak? Batal. Batal. Kenapa batal? Iya. Karena merubah niat itu membatalkan. Hal yang membatalkan sholat, Pak. Ya, karena taghyir niat, dia merubah Niat. ya. Itu. Jadi banyak hal yang membatalkan sholat fardu. Lihat kajian Al-Qur'annya, lihat hadisnya, dan bagaimana pendapat ulama, ya. Yaitu yang membatalkan sholat fardu. Inkisyaful aurat, terbukanya aurat. Atau at-taharruk, bergerak mutalawiyan, Recording stopped. bergerak terus-menerus selama 3 kali tanpa berhenti, lebih daripada 3 kali. Itu juga membatalkan sholat. Itu pendapat siapa itu? Pendapat ulama. Namanya siapa? Syafi'i ya. Ya, harus dipahami, itu pendapat para ulama terkait dengan bagaimana kalau kita melakukan gerakan, misalnya gatal kira-kira. Ini gatal ini kan banyak itu, apakah menggerakkan tangan itu membatalkan sholat gak? Garuk tuh. Baru. Kalau nggak ditempelkan jarinya batal, Pak. Kalau nggak ditempelkan. Kan gini. Nah, kalau gini aja nggak batal. Yang gimana itu? Artinya kita Pak. Ya, Syafi'iyah, Pak, itu. sebabnya 1, 2 telunjuk aja kan udah 6 gitu kan, ada siku 3 itu, Pak. Jadi Dihitungnya lebih dari 3. Tidak apa-apa. nah gerakan itu cukup, kalau ini batalkan nggak nih? Tidak Tidak, apa-apa. Pak, tidak. Ya. Kalau ini gini, kita kan kadang juga sama nih, kalau ada yang kosong itu ada orang dari belakang ke depan itu jalan kaki, itu jalan untuk, misalnya di depan ada ruangan kosong, ada ruangan yang batal, dia di belakang nih, di belakang, dia maju ke depan tuh, tapi majunya dengan kayak orang jalan biasa, itu batal gak kira-kira sholatnya? Batal, Pak. Batal, Pak. Batal, Pak. Jereh pendapat siapa? Imam Malik. Pendapat Iya, Tikula. Pak. Ya, Syafi'iyah. Premen. Ya, cek nanti bagaimana kaifa kana ra'yu Syafi'i wa kaifa kana ra'yu Hambali, Hanabila atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali ya. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Oke. Nah, itu juga ada berbagai macam. Tapi kalau Syafi'i itu kan boleh bergerak, tapi 1 kali gerak selangkah, langkah lagi gitu, berhenti dulu. Ya, tidak ngelenyem kayak orang mau jalan. Garuk-garuk. Ya, itu. Nah, itu juga pendapat para ulama. Ya, cek pendapat ulama terkait dengan hal yang membatalkan sholat fardu. Nah, nanti akan muncul soal tingkat kesulitannya itu sedang kalau di sini ya. Mungkin akan muncul karena variasi soal itu banyak ya. Yang pasti kalau bicara tentang indikator esensial itu misalnya membatalkan sholat, ini kan tentang esensialnya adalah hal tata cara hal yang membatalkan sholat. Berarti nanti akan dilihat menurut Quran hadis dan menurut pendapat para ulama. Kasusnya mungkin juga pertanyaannya kasus, menunjukkan kasus bagaimana pendapat Syafi'i, kan gitu ya. Ini tidak batal menurut mazhab Pak, kan gitu ya. Itu seperti itu, ya. Oke, waktu sholat fardu, melaksanakan sholat fardu, ya. Tata cara pelaksanaan sholat fardu menurut ketentuan Quran dan As-Sunnah. Oke, tata caranya kalau Al-Quran menjelaskan, kalau hadis menjelaskan,
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Usolli. Itu kan kita juga gak bisa lihat Nabi bagaimana sholat. Bisa gak lihat sholat Nabi? Tidak. Tidak. Kita juga sudah nih jauh dari Nabi 1400 tahun yang lalu ketemu jaraknya dengan kita. Maka kemudian lihat tanya kepada pewaris para nabi, yaitu ulama, al ulama warasatul anbiya. Nanti akan ada tata cara pelaksanaan sholat fardu menurut ketentuan Quran dan hadis. Ya, tata cara itu kan berkaitan dengan rukun, ya, rukunnya, syarat sahnya sholat, ya, fardu sholat. Sholat itu harus didahului oleh wudu, maka wudu adalah hal yang fardu. Syarat sahnya sholat itu ada berapa? Masih ingat ya? Satu niat. Boleh gak sholat sebelum masuk waktunya? Nggak boleh. Tidak. Ya boleh, karena hadis dalilnya gimana? Inna sholata Wah. ala mu'minina boleh misalnya kita lagi demen nih, kita lagi kangen pengen sholat zuhur padahal masih jam 11, sholat aja. Kan Allah Maha tahu. Ya gak bisa. Karena sholat ada Waktunya. Ya, oke. Nah, itu harus jelaskan ketentuan waktu sholat. Ini pertanyaannya nanti pertanyaan analisis. Artinya C5 ini udah judgment sebenarnya. Kalau pertanyaannya di C5, ini C5 itu tentang konsep sholat ya. C5 tentang evaluatif ya. C5 evaluatif ini tentang pelaksanaan sholat fardu menurut ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ini udah C5. Berarti kita bisa menentukan apakah sholat seperti ini kategorinya benar atau sah atau tidak sah. Mengatakan sah dan tidak sah itu adalah di kognitif level 5. Kognitif level 5 itu berarti ada analisis tertentu, kemudian kita menentukan judgment, namanya evaluasi. Kemampuan untuk mengatakan ini sah, ini tidak sah, itu adalah disebut dengan evaluatif. Kognitif tingkat 5, tingkat tinggi. Kalau C6 kan kreativitas. Ya, jadi lihat misalnya tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Berdasarkan Quran, hadis, dan pendapat ulama. Kita bisa menyisir dari syarat sahnya sholat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti harus punya wudu. Berarti tidak junub. Ada satrul aurat, menutup aurat. Ada istiqbalul kiblat, ya kan? Ada apa lagi? Madhab kiblat ada apa lagi? Syaratnya itu, syarat sahnya. Apa syaratnya lagi? Setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Rukunnya ada berapa rukunnya? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Niat. Niat itu talafud atau ala fil qalbi. Qalbi. Usolli itu hukumnya apa? Lafal niat. Tapi ketika mengatakan usolli fardhu duhri itu sudah masuk salat belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Kapan waktu mau sholat? Waktu sholat. Ketika takbiratul ihram itu, Pak. Niat yang di hati. Oke.
di situ ada pendapat ulama terkait dengan an-niyat. Mahallun niat al-qalb. Kalbi. Kalau niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, ya. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan Pekerjaan. ya. Jadi ketika takbir Allah Akbar. Allah itu dalam hati kita itu menyengaja mau Sholat. duhur gitu. Nah, talafudnya itu kata Imam Syafi'i itu ada hukumnya sunnah. Tawajuh ya, untuk supaya kita, kalau kita misalnya nggak mengucapkan usoli sebelum takbir boleh aja kan, karena itu bukan bagian dari Rukun. sholat. Nah, itu hanya tapi untuk memusatkan pikiran kita, maka kata Imam Syafi'i, at-talafud, mengucapkan lafaz usolli fardhu dhuhri misalnya, itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau kita tidak usolli dulu langsung Allah, kita kan tetap dalam di hati kita menyengaja untuk sholat. Sholli dalam hati kita usolli fardhu dhuhri sambil mengucapkan takbir. Karena sholat itu fi'lun aqwalun wa af'alun Muqtatamatun takbir wa muqtatamatun bitaslim syar'i makhsusah. Ya, pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat khusus. Ya, tidak bisa membuat syarat tersendiri. Syaratnya khusus yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi situ nanti mungkin akan muncul perdebatan misalnya dalam konteks pelaksanaan sholat. Oke. Itu mungkin akan muncul perdebatan di situ tentang pelaksanaan sholat, tentang niat, ya, tentang taharruk, tentang membatalkan sholat, ya, tentang hal-hal yang lain yang tentu nanti akan ada beberapa pendapat yang berbeda, ya, antara Imam Syafi'i Hambali. Itu pun kan selagi masalah furu'nya itu tidak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu ketika misalnya baca Fatihah, Al-Fatihah itu bukan rukun sholat, itu udah itu sudah bukan salah furu'iyah, ya. Fatihah itu merupakan Rukun sholat. La sholata illa bi Fatihatil bi Fatihah surah. Ya, tidak sholat kecuali dengan surat Fatihah. Oke, ya, jadi di situ nanti perdebatannya mungkin ada analisis tentang itu, tentang rukun dan seterusnya. Nah, waktunya sholat fardu dan melaksanakan sholat fardu. Saya contoh pelaksanaan sholat fardu, masih dapat menetapkan batasan waktu dan akan tata cara pelaksanaan. Sholat fardu menurut ketentuan Quran dan hadis, ya. Batasan waktu. Waktu sholat itu dijelaskan memang ada 5 waktu. Kapan orang sudah mulai masuk waktu duhur? Kapan sholat asar? Kapan sholat maghrib? Kapan isya dan kapan subuh? Oke, itu harus dijelaskan bagaimana pendapat para ulama. Ini masih mudah lah, masih tentang sholat. Tapi ketika ditanya tentang hal-hal yang kaitan dengan ikhtilaf pendapat ulama, nanti yang harus kita dalami oleh kawan-kawan. Oke, jadi sholat itu tadi dikatakan ada waktunya. Nah, kalau waktu duhur, sholat duhur itu mulai tergelincir matahari sampai masuknya waktu asar.
Bab sholat asar itu apa ciri-cirinya? Bayangan benda sama panjang Ya. dengan Kalau asar lebih panjang. lebih panjang. Kalau waktu masuk waktu duhur, waktu maghrib, Terbenam Matahari terbenam hingga awan mega merah. Urubus Samsi. Syamsi. Oke ya, itu tolong diingat-ingat ya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin pertanyaannya tidak seperti itu, tapi nanti akan diberikan contoh kasus. Maka harus betul-betul memahami dulu mana yang menjadi pertanyaan indikator esensialnya. Ya, oke. Ada sholat Id, Idayan ya. Ada sholat Id. Sholat Id itu ada Idayan, apa itu? Ada dua. Fitri dan Ada dua. Ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha dibedakan dengan sholat Jumat, apa bedanya? bedanya hanya di khotbah, Pak. Khutbahnya. Gimana khotbahnya? Khotbah setelah Kalau sholat itu nggak ada khutbah kedua. Gimana? sholat Jumat itu khotbah di awal, sebelum sholat Jumat, sedangkan sholat Id itu setelah sholat dulu, Pak. Oh, setelah sholat. Hukumnya juga beda, Pak. Hukumnya beda. Gimana maksudnya? Sholat Id sunnah muakkad. Kalau Jumat harus ada. Kalau sholat Id itu kita melakukan sholat Id tapi tidak ikut mendengarkan khutbah, sah gak sholat Idnya? Sah. Sah? Kalau sholat Jumat Tidak. Tidak sah. tidak sah, gimana? Sah, Pak. Sah. Tidak sah karena khutbah termasuk dalam rukun Rukun Jumat juga. sholat Jumat. Oh, masuk dalam rukun ya. Gitu ya. Itu kalau datang Bukan ke rukun masjidnya apa sudah- bagian. Kalau datang ke masjidnya sudah di khutbah kedua, gimana itu? Sah gak sholat? Tetap sah. Tidak mendapat tetap sah. keutamaan, tetap sah, tapi tidak mendapat keutamaan. Keutamaan sholat Jumat. Oh gitu. Kalau ketika imam Allahu Akbar, kita datang tuh ikut sholat Allahu Akbar, sah gak tuh sholatnya? Jumatnya? Nah, itu hanya menggugurkan kewajiban. Hanya menggugurkan kewajiban. Tidak mendapatkan keutamaan, Pak. Kan berarti dia gak ikut khutbah dong, gak ikut dengerin khutbah Jumat. Itu ada beberapa pendapat, Pak. Oke. Ada pendapat ulama berbeda-beda, Pak. Gimana katanya? Urut ulama berbeda-beda itu pengen tahu coba. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak apa-apa, cuman kita menyusul belakang, umpamanya sudah terlambat 1 rakaat berarti kita menambahkan. Terus kalau umpamanya, kenapa, Pak? Ya, terus? Nah, terus kalau pendapat ulama yang lain ada yang tidak memperbolehkan sama sekali kalau meninggalkan khutbahnya, dua-duanya, karena itu merupakan rukun gitu. Oke. Menurut Hambali dan Hanafi. Mas, Di mute dulu. Muhajir apa sih, Pak? Pak dosen di itu mikrofonnya. sorry. Lupa. Boleh gak sholat Jumat di lapangan? Boleh. 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 Boleh.
Jere siapa? Jadi siapa? Dari para ulama. Para ulama. Ulama siapa ulama? Kan sholat itu di masjid. Iya, itu ada. Ya. Halo? Recording in Nah, progress. itu kalau menurut sebagian ulama itu ada yang tidak memperbolehkan. Kebanyakan kalau Imam Syafi'i itu di masjid, Pak. Di masjid gimana maksudnya? Ya maksudnya sholatnya di masjid. Nah, kalau imam-imam yang lain seperti yang agak ini Imam Ghazali itu ya harusnya di lapangan katanya, sebab sebagai syiar itu mengajak orang lain gitu. Ini nggak sholat Jumat, itu mah sholat Idul Sholat Id. Ya, maksudnya. Ya. Baiknya nanti dicari di situ tempat pelaksanaannya. Itu beda-beda itu, ya, beda-beda itu antara Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ya Imam Hanafi. Oke ya, situ ya, nanti dicari itu. Nah, itu kan masih tataran konseptual. Kemudian nanti ada beberapa ilustrasi terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Mungkin pertanyaannya kasus ya, kasuistik, berbentuk kasus. Oke ya. Tadi tentang tata cara sholat Idain ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi ya. Ya, Pak. Boleh di lapangan, ada yang mengatakan di masjid kan, karena dulu masjidnya kecil sehingga perlu di luar lebih luas gitu kayak syiar. Sekarang justru masjid itu kan lebih utama, sehingga kemudian lebih utama di masjid, kalau tidak cukup baru keluar gitu kan, gitu kira-kira ya. Tapi cari pendapat-pendapat nanti ya tentang tata cara tempat pelaksanaannya, hikmahnya itu bisa dibaca di itu. Oke ya, kemudian konsep sholat Jumat dalam kajian, tentu sholat Jumat itu dalam Al-Quran, hadis, konsep sholat Jumat menurut ketuhanan Al-Quran dan Al-Hadis, kata ulama. Jadi Jumat itu pengganti sholat duhur atau gimana? Iya, Pak. Ya, betul. Betul, Pak, pengganti daripada sholat duhur. Gitu ya. Tapi ya, ada yang sudah Jumat dia duhur lagi, itu gimana itu? Oh, itu memang ada, Pak, sebagian dari dalam hadis itu man sholla sholatal jum'ah summa sholatad duhur wa huwa ahsan gitu. Pendapat ulama juga seperti itu, Pak. Pendapat ulama atau hadis? Hadis, Pak. Tapi ulama dikembangkan itu, Pak. Riwayat siapa itu? Kenapa, Pak? Riwayat siapa itu? Bahwa ahsan. Riwayat Baihaqi, Pak. Baihaqi ya? Ya. Yakin Pak Fauzi? Iya, Pak. Kalau dia ahsan, kenapa orang yang melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat itu hanya kelompok orang-orang yang merasa bahwa jumlahnya kurang dari 40 yang mungkin? Kenapa tidak yang lain itu melakukan itu kalau disebut ahsan? Nah, berarti berpendapat dengan pendapat yang pertama itu, Pak. Pendapat pertama bahwa sholat duhur itu sudah sholat Jumat itu sudah pengganti pada daripada sholat duhur gitu, Pak. Nah, yang kedua pendapatnya. Ini problemnya tadi ada hadis Nabi itu. Ya kan apa yang tadi? Kan hadis Nabi juga kan nggak semuanya mutawatir, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan sholat Jumat itu minimal 40 orang yang mukim di sekitar masjid, Pak. Kalau kurang, maka melakukan sholat zuhur seperti itu. Setelah sholat Jumat, melakukan sholat zuhur kembali. Itu ada ya? Ya, menyempurnakan. Jadi berarti bukan tentang ahsan kalau begitu. Seperti yang sampaikan tadi Pak Fauzi. Ya, ada itu, Pak. Pasti pernah dapat hadis seperti itu, Pak. Oh ya wes, nanti dicek hadisnya ya. Ya, makanya
mutawatir apa tidak gitu Pak. Kalau mutawatir itu terkait dengan berapa jumlah yang meriwayatkan. Hadis itu kalau derajat hadis bukan bicara mutawatir, ya. Iya. Bicara sahih, hasan, dhaif, maudhu. Nah, itu. Tapi kalau dilihat dari sisi rawinya, ada yang diriwayatkan secara kebanyakan itu seperti mutawatir. Ada yang diriwayatkan oleh orang sedikit atau satu orang disebut dengan hadis ahad, ya. Itu ya, itu. Nah, tadi hadis itu sahih atau dhaif atau hasan dilihat tentang derajat hadisnya, ya, terkait yang melakukan sholat duhur itu adalah ahsan. Boleh Pak Fauzi, nanti dicek ulang ya, recheck, check and recheck. Oke. Khutbah, tata cara pelaksanaan khutbah Jumat udah biasa ya tata caranya, tapi harus ingat nanti rukun khutbah Jumat itu apa saja. Ada 6 Pak. Oke. Apa itu Pak Fauzi? 1. Hamdalah. Memuji kepada Sholawat. Allah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga Wasiat khutbah. untuk takwa. Terus ayat Al-Quran. Terus saya wasiat tentang takwa. Terus terakhir yaitu Pak penutup doa dulu sebelum itu Pak. Mendoakan umat muslimin. Iya. Kalau di khutbah itu banyak kan pakai syahadat itu loh. Iya. Nah, itu termasuk rukun nggak syahadat itu? Rukun. Sebenarnya bukan rukun. Bukan Pak, tidak Pak. Bukan rukun Pak. Tapi rata-rata di kita pakai gitu. Kenapa itu? Ya karena ulama itu kan macam-macam pengambilannya Pak. Jadi mengikuti imam-imam tertentu Pak. Imam yang mana itu? Imam Syafi'i Pak. Kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya. Itu Pak. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kan gitu dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nanti dicek rukunnya, apakah syahadat termasuk rukun atau tidak rukun? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Jadi apa tuh? Hamdalah, sholawat. Wasiat untuk takwa. Takwa. Membaca ayat Al-Quran. Terus doa untuk umat Islam. Doa untuk umat Islam. Itu Mbak yang di ujung kali. Di yang kedua, khutbah kedua kali ya. Enggak, salah satunya Pak dari 2 khutbah itu harus membaca ayat Al-Quran. Satunya tidak baca dan satunya baca nggak apa-apa Pak. Enggak, tadi doa. Akhirnya itu Pak. Khutbah kedua. Iya, baik. Jadi itu khutbah kedua tambah sulam dong kalau begitu. Bukan, istilahnya melengkapi khutbah yang pertama. Sebabnya di khutbah pertama itu hanya membaca doa yang pendek gitu Pak. Dengan kata-kata penutup yaitu dengan kata-kata ma'asyiral hadirin, terus kemudian terakhirnya itu hadanallahu wa iyyakum ajmain itu Pak. Kan doa juga Pak. Cek ulang ya. Itu. Nanti kalau ditanya rukun yang di khutbah pertama apa saja, khutbah kedua apa saja, boleh gak tuh doa untuk orang muslimin itu di khutbah pertama, khutbah kedua gak ada doa gitu, kayak begitu. Nanti cek ya. Baik. Jadi khutbah harus ada 2 ya. Boleh gak khutbah Jumat dilakukan hanya 1 khutbah? Nggak boleh Pak. Tidak boleh. Nggak boleh. Boleh gak Idul Fitri itu khutbahnya hanya 1 khutbah? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jeres apa Pak Sodek? Kenapa Pak? Jeres apa? Ulama. Jadi para ulama. Ulama tinggi. Yang mana? Ulama. Imam Samudra. Baik, sekarang apa mau yang membedakan antara khutbah Idul Fitri atau Idain dengan khutbah di sholat istisqa?
Ya. Nur, diam aja Pak Nur jelasin. Terus Afan. Dereng maku mepak lah. Baik ya, gila nanti dicari dicek ya. Yang lagi nanti panjang ini waktunya udah mau habis. Ini sampai jam berapa ini? 3:04. Ini baru mutak di bab di modul pertama ini. Iya, Pak. Baik ya, tadi kemudian nanti perdalam lagi tentang khutbah makanan minuman. Oke, setelah itu tadi terkait dengan sholat, kemudian Toharo. Makanan dan minuman. Toharo sudah ya? Sudah. Minuman yang halal dan haram. Ada Ya. yang haram juga. Makanan yang haram. Di situ ini pertanyaannya tingkat kesulitannya sedang. Ya. Kemudian ada tingkat kesulitan yang C6 di sini apa itu? C6 itu judgment. Konsep fikih tentang minuman yang halal dan thayyib. Nah, di atas kan konsep fikih makanan yang halal dan thayyib. Konsep fikih tentang minuman, tentang makanan, tentang minuman, dan itu menurut ketentuan Al-Quran dan Sunnah dan pendapat ulama. Nanti dicek ya, karena tentang minuman yang halal dan thayyib. Halal ya dan thayyib. Halal itu sudah pasti thayyib atau enggak? Sudah pasti thayyib. Thayyib Sudah pasti thayyib. Belum tentu, Pak. Belum tentu halal thayyib. Ada halal tapi memang enggak bersih. Iya, Pak. Thayyib, ya. Kalau halal thayyibah, halal kemudian bersih, higienis. Ya kan gitu ya? Ya, Pak. Bergizi, Pak. Nanti lihat pendapat ulama. Minuman yang halal dan thayyib. Banyak yang halal tapi belum tentu thayyib, ya. Misalnya yang bersoda halal gak? Halal. Halal, tapi belum tentu thayyib. Ya. Kenapa? Orang yang punya diabetes kan bahaya itu. Nggak baik. Nggak baik. Air putih, mineral, halalan, Halalan thayyibah. air teh, halalan thayyibah. Ya. Coca-Cola, Coca-Cola merek ya. Nyebut merek, Pak. Saya nggak bisa berpendapat Coca-Cola. Tapi kalau minuman bersoda bisa berpendapat ya, karena bukan merek ya. Iya. Oke. Ya. Oke, ada makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Oke, hikmah terkandung kenapa kita harus mengkonsumsi makanan ya minuman yang halal dan thayyib. Hikmahnya apa? Nanti dicek ya. Fikih dan makanan dan minuman yang haram. Kenapa kita tidak boleh memakan yang diharamkan Al-Qur'an, haramkan Allah? Kenapa daging babi itu haram? Oke, Mengandung cacing Pak. pita. coba ada yang bisa menjawab nggak? Mengandung cacing pita. Kenapa kawan-kawan tidak mau makan daging babi? Karena dalam babi mengandung cacing pita. Mengandung cacing pita, terus apa lagi? Karena sudah diharamkan, Pak. Sudah diharamkan oleh Al-Quran. haram dan hadis. ini, Pak. Karena Al-Quran mengharamkan, adapun ada cacing pita, tidak cacing pita itu tidak urusan. Karena Al-Quran di situ sudah menjelaskan karena cacing pita dia jadi haram, enggak kan? Iya, enggak. Nah, jadi Umum nggak di Sudah situ haram dari lahir. ayatnya, Pak. Haram berdasarkan zatnya. Ya, dari zatnya sudah haram. Lizatihi. lijatihi, ya. Tawaddama walahmal khinzir. Oke, itu jelas itu. Jadi tidak karena cacing pita kemudian Allah mengharamkan. Itu yang sangat tahu Allah kenapa diharamkan, gitu ya. Iya. Khinzir, Pak. Haram Ya, dari yang lahir itu, khinzir. Pak. Kalau daging anjing boleh gitu? Tidak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Hah? Boleh. Kenapa boleh?
Untuk obat. Aron. Untuk obat, Pak. Tapi di ya Pak, coba bercanda. boleh, bukan menjadi halal ya. Ya. Tapi diperbolehkan. Beda antara menjadi halal dengan diperbolehkan. Diperbolehkan itu belum tentu halal ya. Iya. Tetap ya haram, tapi karena ada rukhsah. Itu ya. Ada yang menyebut halal, Pak. Daging anjing itu. Kenapa? Ada yang menyebut halal. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan itu innamal maitatu waddamu walahmul khinzir. Iya. Itu yang disebut bukan walahmul kalb tapi al-khinzir. Iya, karena bagaimana, Pak? Karena sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran. Ada 4. Ada Al-Quran, hadis, ijma qiyas. Itu sumbernya. Jadi kalau Al-Quran nggak ada, ya tidak semua terkapar dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada sunnahnya juga hadis. Sifatnya ijmali, ya. Ada yang global, kebanyakan global. Yang pasti Al-Quran itu sudah sempurna sebagai dalil, sebagai rujukan. Tapi tidak semua memang dijelaskan secara detail. Maka kemudian di situ dibutuhkan hadis Nabi, dibutuhkan penjelas. Maka Rasul itu adalah mubayyin, kan gitu. Kenapa diutus Rasul? Untuk menjelaskan hal-hal yang memang belum didetailkan dalam Al-Quran. Walaupun ada yang dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Ya. Oke. Itu menyembelihan hewan. Cara menyembelihnya coba nanti dicek ya. Cara menyembelih yang benar itu seperti apa. Mungkin saja ada kasus yang ditanyakan tentang menyembelih dicek 6 gitu. Teknik menyembelih. Misalnya di situ dengan bagaimana kalau menyembelih menggunakan rumah potong hewan gitu ya. Rumah potong hewan itu gimana itu? Kadang-kadang sampai kepalanya putus, gimana itu? Boleh gak itu? Makro, Pak. Makro. Tapi boleh ya? Boleh, tapi makro. Boleh makro, Pak. Kalau siapa Pak Tenor? Ada kasus seperti ini misalnya. Ada tuh kambing itu lewat jalan, tiba dihantam sama mobil, kelepek gitu kan. Iya. Nah, kemudian ada orang yang buru-buru menyembelihnya. Kemudian dimakan, halal gak tuh? Halal. Kan masih hidup, Pak, halal. Masih hidup. Halal asal penyembelihannya itu darahnya sampai ngalir, Pak. Seperti pendapat siapa nih? Dalam keadaan fikih itu ada hal yang memang yang perlu penjelasan. Dia itu matinya gara-gara disembelih atau gara-gara ketabrak? Nabraknya pakai bismillah enggak? Kalau sudah menandakan hewan itu tabrak dalam keadaan sekarat atau mati itu ya sudah istilahnya nyawanya sudah ada di ini Pak, itu ya sudah mendekati mati, tidak boleh dimakan itu. Asalkan masih bergerak bisa asalkan masih hidup terus disembelih dengan menyebut asma Allah ya masih halal dimakan. Kalau masih bergerak sudah mati loh. Bangkai itu haram dimakan. Pendapat siapa itu? Boleh. Gimana? Pendapat siapa? Masih dimakan tidak masuk Itu Hanafi. Tenor. Hah? Itu Hanafi, itu bukan Syafi'i itu. Oke, Pak. Ya, ada kajian misalnya gini, ada kaidah fikih misalnya gini. Ini ada sangkar burung nih. Kemudian ada orang iseng, ya kan? Kemudian tuh dibuka tuh pintunya, pintu sangkarnya itu, burungnya masih di dalam. Tapi misalnya Yoli datang, kemudian gara Yoli, kemudian burungnya keluar.
Oke, itu yang menyebabkan burung keluar itu gara-gara Yuli datang atau gara-gara dibuka pintunya oleh Syekh Nur yang pertama atau Yuli yang kedua yang bersalah? Bisa dua-duanya, Pak. Sendiri Bisa dua-duanya. Yuli, Bu Yuli. Dua-duanya. Bu Yuli, Bu. Pak. Bu Yuli itu buka pintu. Iya, kalau pintunya sudah dibuka, nggak ada yang datang. Gara pintunya dibuka. Nih, buka pintu. Salah. Kan? Ada burung keluar nih. Tapi pintunya kebuka. Tadinya kan tertutup, dibuka. Nah, kemudian Yuli datang. Burung itu ketika Yuli datang keluar ya. Syekh Nur yang salah. Syekh Nur lah. Mana ini? Dora, kebetulan Yulinya kan cantik, burungnya Itu kan ada cantik. kaidah itu. Itu di akrobis zaman ini. Aduh. Itu kajian fikih itu. Ya. Ya, Pak. Ya, Itu Pak. gara-gara Yuli atau gara-gara Syekh Nur keluar burung? Syekh Nur, Pak. Syekh Nur itu, Pak, gara-garanya. Dali. Ya, gara-gara Yuli atau gara-gara Syekh Nur yang keluar burungnya? Yuli buka Syekh pintu. Nur yang ngeluarin burungnya. Aduh. Gara-gara burung kalau nggak salah itu, Pak. Gara-gara Yuli, burung. Pak. Juga saya salah kalau Pak ya. Yang salah, Pak. Soalnya burungnya Syekh Nur nggak mungkin keluar kalau nggak ada Yuli. Astagfirullahaladzim. Sama dengan tadi, ini hewan mati gara-gara ditabrak atau gara-gara disembelih? Nah, Disembelih, Pak. Disembelih. itu kaidahnya apa? Gara-gara Walaupun ditabrak, tidak Pak. disembelih kan mati juga orang ketabrak. Gara-gara ditabrak, Pak. Nggak bakal disembelih kalau nggak ketabrak. Coba cari kaidah fikih itu dalam kitab itu dulu Mabadiul Awaliyah itu ada itu kajian tentang apa namanya kaidah al fikhiyah. Oke, Pak. Nanti dicek itu. Kalau orang pesantren kalau masih mengaji kitab itu berarti masih paham itu. Ya, itu contoh yang gampang. Jadi penasaran Pak, Pembelian. mana, Pak? Kalau misalnya ada hewan mau disembelih tapi kemudian Mati. Masih hidup, masih jalan, Pak. ya masih jalan tuh gimana itu? Jangan disembelih lagi, Pak. Diapain? Nunggu mati. Tunggu sampai mati. Dipelintirin, Pak. Ditekan, jangan ditekan, dipelintirin biar mati, Pak. Nggak bisa dipotong lagi, Pak. Kalau dipotong lagi namanya potong. Biar cepat mati ya, Pak. Ini haram atau bener ini dalilnya ini harus jelas. Pak Uzi. Pak Uzi cek Pak Uzi dalilnya jangan dipelintirin gimana? Ya dipelintirin tah. Dipelintirin salah. Iya. Ya kita lanjutkan nih tentang kurban dan akikah ya. Nanti konsep fikih tentang kurban dan akikah dapat menentukan konsep fikih tentang kurban dan akikah menurut ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Apa bedanya kurban dan akikah harus dipahami ya. Kemudian syaratnya harus dipahami, perintahnya dipahami. Apa bedanya kurban dengan akikah, ya kan? Ya. Kurban itu menyembelih kambing juga, akikah menyembelih kambing juga, tapi ada konteks tertentu. Oke, hikmah kurban dan akikah. Nah, misalnya tentang kurban, boleh gak akikah misalnya sama dengan kurban ketika orang mengkonsumsi itu? Ada. Misalnya kalau dalam kajian di Al-Quran jelaskan itu fakulu minha fakulu minha wa atimul ba'isal mu'akhir. Ya. Nah, itu gimana itu konsepnya? Apakah bisa berlaku buat akikah dan seterusnya? Baik. Setelah itu tentang konsep Islam tentang zakat. Ya.
Contoh dalam kehidupan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat. Oke, zakat itu misalnya di kita pakai apa? Beras. Beras. Ada yang uang. Ada yang uang, Pak. Pakai uang. Boleh nggak? Nggak pakai uang. Nggak boleh. Boleh, Pak. Enggak. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh pakai uang juga, tetap harus nebus beras dulu. Tetap. Hah? Apa? Dengan pokok. Nah. Tapi kalau orang butuh uang gimana? Mendingan uang untuk makanan pokok. Boleh, Pak. Yang Ya, penting boleh, nanti Pak, seiring. dibelikan bahan Iya. pokok. Sesuai dengan jumlah makanan pokok. Itu pendapat siapa itu? Menurut Imam Maliki, Pak. Tidak boleh itu menurut Imam Syafi'i. Tidak diperbolehkan untuk zakat dengan menggunakan uang. Tapi sekarang orang mau ngaku Imam Syafi'i tapi menggunakan pakai uang itu gimana itu? Mafi, Pak. Ini. Panitia. Rane speaker itu. Itu suara Neng. Itu suara apa sih, Pak? Kata Imam Hanafi itu boleh zakat dengan uang dengan seharga kurma. Betul. Ya. Jadi kurma 2,5 kilo. Berarti kalau kurma 1 kilonya berapa itu? 30.000. 30.000 ya. 30.000 sekilo, murah amat. Kurang apa itu? Ada, Pak, yang suka di pasar, Pak. Kurma curah ya. Kurma lokal. Kurma ajwa itu kan mahal itu. Mahal, Pak, itu, Pak. Itu 120. 120, Pak. Rumah Tanah Abang sih, Pak. Taruhlah misalnya kurma itu yang standar 50.000 sekilo. Kalau 2,5 kilo makanan itu berarti kalau pakai uang seharga 125. 125. Ya, 125 itu boleh kata Imam Hanafi. Ya, nanti dicek ya. Jadi kasus-kasus itu harus bisa diuraikan. Ya, ketika ada contoh-contoh itu harus detail, harus membacanya hati-hati ya. Kemudian baru eksekusi. Jangan main contreng-contreng aja, main klik-klik aja. Ya, hati menjawabnya supaya tidak menyesal. Ya, Pak. Maka print out. Ya, print out. Pesan saya lagi itu ya bukunya. Oke. Tentang harta yang wajib dikenakan zakat. Ya. Apa aja tuh? Ada zahab, ada emas, fiddah, ya, emas, perak, apalagi An'am. ada barang apa namanya Binatang ternak. ada makanan Makanan. Pertanian, peternakan. Pertanian, pertambangan ya, apalagi jagaan. Oke, termasuk kambing tuh, kambing berapa tuh nisabnya? 40, Pak. Nisabnya bayar 1, gitu. Kalau emas berapa nisabnya? 96 gram, Pak. 96 gram. Itu kalau haul. 1 tahun. Tahun tidak pernah kurang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau lebih boleh, asal jangan sampai kepada melewati batas untuk 2 kali. Ya, lebihnya. Ya, lebihnya. Oke. Nanti dicek ya hadisnya dan seterusnya.
Kemudian tentang hukum Islam tentang muzaki. Ada mustahik zakat ya? Ya. Zakat itu tadi. Ini banyak sekali tentang zakat. Dibaca ya. Ya, Pak. Tentang muzaki yang berhak, orang yang harus berzakat. Ya. Konsep zakat dan pajak dalam Islam. Nah, ini bedakan antara kharaj, antara zakat dengan kharaj, dengan pajak ya. Pajak. Oke, nanti kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Masih banyak sekali, tapi pesan saya dibaca ya. Ini sudah punya materi ini? Sudah kemarin, Pak. Recording stopped. Ya, oke. Itu saja saya kira kawan-kawan, ini nggak selesai, tapi paling tidak ini memicu kita kawan-kawan semua untuk bisa membaca ulang. Ya. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan dengan beberapa materi yang akan disampaikan. Kemudian nanti contoh-contoh soal ya, latihan nanti saya kirim ya tentang contoh soal fikih. Ya, oke Ya. Pak, ditunggu Pak. Ditunggu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, itu saja saya pesan kawan-kawan, lebih baik sampai sekarang daripada nanti menyesal tidak lulus ya. Ya, Pak. Pak. Sampai 3